Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baik adik-adik sekalian, materi yang akan pertama kita bahas di pertemuan pertama adalah mengenai meyakini qada dan qadar melahirkan semangat bekerja. Adik-adik pasti sudah tidak asing lagi kan dengan qada dan qadar, karena itu merupakan rukun iman yang ke-6. Oke, untuk itu kita juga harus tahu apa sih qada dan qadar itu artinya. Nah, sebelum ke sana ada sebuah kisah yang akan Ibu ceritakan kepada adik-adik semuanya. Kisah ini merupakan kisah yang sudah familiar dan adik-adik juga pasti sudah tahu. Tahu kan kisah Nabi Musa alaihissalam? Bagaimana ketika Nabi Musa alaihissalam dikejar oleh pasukan Fir'aun yang akan membunuh mereka. Tapi Nabi Musa alaihissalam dengan penuh keyakinan tidak takut dengan kejaran Fir'aun. Dan akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dengan membelah lautan untuk diseberangi. Dan setelah kaum Nabi Musa menyeberangi lautan tersebut, apa yang terjadi dengan Fir'aun? Fir'aun mati tenggelam. Dan pada saat itu pula dia beriman atau mengucap syahadat. Tapi sayangnya syahadatnya tidak diterima. Kisah yang kedua datang dari Nabi Nuh alaihissalam. Tahu kan kisah Nabi Nuh? Kisah Nabi Nuh alaihissalam menceritakan tentang bagaimana Nabi Nuh mendapatkan mukjizat dengan membentuk kapal yang sangat besar. Namun adik-adik sekalian, perlu kita ketahui bahwa Nabi Nuh alaihissalam membuat kapal itu di tengah-tengah gurun pasir yang kering, yang tidak ada tanda-tanda sama sekali akan terjadinya tsunami atau banjir bandang atau sumber air yang bisa mengakibatkan adanya banjir atau adanya yang menyebabkan perahu itu digunakan. Tapi dengan keimanan dan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh tetap melakukan pembuatan kapal tersebut. Nabi Nuh membuat kapal itu dari semenjak menanam pohon, menebangnya, lalu membuatnya. Pertanyaannya adalah, apakah adik-adik mau membuat kapal di tengah gurun pasir? Kalau bukan karena keimanan, saya yakin tidak akan ada yang mampu membuatnya. Tapi karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Nuh alaihissalam membuatnya dan pada akhirnya memang kapal itu digunakan untuk menyelamatkan orang-orang yang beriman. Adik-adik sekalian, itu adalah kisah yang harus kita cermati, harus kita analisis, dan harus kita evaluasi kepada kehidupan sehari-hari. Baik, kita mulai ke materi selanjutnya mengenai qada dan qadar. Qada artinya adalah ketentuan, dan sedangkan menurut istilah, qada adalah ketentuan yang Allah tentukan sejak zaman ajali. Sedangkan qadar adalah ukuran kadar, aturan, atau ketetapan. Dan secara istilah adalah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang seluruh kehidupan makhluk. Untuk itu, qada dan qadar adalah ketentuan yang ditetapkan. Dan kita mengenal dalam satu istilah yaitu takdir. Takdir ada dua, yang pertama takdir mu'allaq, yang kedua takdir mubrom. Bagaimana penjelasannya? Mari kita bahas bersama. Takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq adalah takdir yang erat kaitannya dengan ikhtiar manusia. Contohnya, seorang siswa ingin menjadi juara kelas. Dia belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh. Akhirnya, dia berhasil menjadi juara kelas. Jadi, seberapa besar usaha yang dilakukan, maka itu juga akan menjadi hasil yang didapatkan. Itulah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Selanjutnya, takdir mubrom. Takdir mubrom adalah takdir yang tidak dapat diubah oleh manusia. Jadi, takdir mubrom ini sudah diputuskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak dapat ditawar lagi. Contohnya adalah rupa wajah. Ketika lahir, kita tidak bisa meminta rupa wajah seperti apa, bentuk tubuh seperti apa. Begitupun dengan kematian, karena kematian menjadi salah satu rahasia Tuhan yang tidak bisa kita tawar dan tidak bisa kita minta kapan atau tidak bisa kita tunda. Qada dan qadar atau takdir berjalan menurut hukum sunatullah. Artinya, keberhasilan hidup seseorang sangat tergantung sejalan atau tidak dengan sunatullah. Sunatullah artinya hukum-hukum Allah yang disampaikan untuk umat manusia melalui para rasul yang tercantum di dalam Al-Quran berjalan tetap dan otomatis. Misalnya, malas belajar berakibat bodoh,
Tidak mau bekerja berakibat miskin, menyentuh api merasakan panas, menanam benih akan tumbuh, dan lain sebagainya. Beriman kepada qada dan qadar berarti kita yakin bahwa setiap takdir hidup kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak berarti kita hanya diam, kita hanya menunggu. Segala sesuatunya adalah butuh proses dan kita perlu ikhtiar. Untuk itu, kenapa beriman kepada qada dan qadar dapat melahirkan optimis, berikhtiar, dan tawakal, juga berdoa. Karena kita harus optimis dalam mengerjakan sesuatu sesuai sunatullah. Kalau kita mau jadi juara kelas, berarti kita harus bekerja keras. Dan itu sudah sesuai dengan sunatullah. Kita juga harus berikhtiar, berdoa, dan hasilnya kita tawakalkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik adik-adik sekalian, demikianlah pembahasan yang sudah kita bahas pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.